Fakta nyata. Akhirnya Indonesia bisa menjemput ratusan jet tempur Rafale dari Prancis. Indonesia berhasil mencatatkan sejarah baru dalam dunia pertahanan dengan membawa pulang 76 unit jet tempur Rafale buatan Perancis. Pengiriman ini merupakan bagian dari kesepakatan besar antara pemerintah Indonesia dan Dassault Aviation, produsen jet tempur Rafale, yang ditandatangani pada tahun 2022. Dalam upacara seremonial yang diadakan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa bangganya terhadap pencapaian ini. Kedatangan jet tempur Rafale ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat pertahanan nasional dan menjaga kedaulatan negara. Ini adalah langkah besar dalam modernisasi alutsista TNI. Kesepakatan pembelian 76 unit jet tempur Rafale ini melibatkan transfer teknologi dan pelatihan bagi personel TNI Angkatan Udara. Selain itu, beberapa komponen jet tempur ini akan diproduksi di Indonesia, sehingga memberikan dampak positif bagi industri pertahanan dalam negeri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan industri pertahanan nasional. Jet tempur Rafale dikenal dengan kemampuan tempur yang canggih, termasuk kemampuan untuk melakukan misi udara ke udara dan udara ke darat, serta dilengkapi dengan teknologi siluman dan sistem avionik mutakhir. Dengan hadirnya jet tempur ini, diharapkan TNI Angkatan Udara dapat meningkatkan kemampuan operasionalnya dalam menjaga keamanan wilayah udara Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang serius dalam memperkuat kemampuan pertahanannya. Ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kita akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa pertahanan Indonesia semakin kuat dan modern. Masyarakat Indonesia pun menyambut baik kedatangan jet tempur Rafale ini. Harapannya, dengan modernisasi alutsista yang terus dilakukan, Indonesia dapat menjadi negara yang semakin kuat dan mandiri dalam menjaga kedaulatannya di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Namun dengan demikian, langkah strategis ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi kemajuan lebih lanjut dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan industri. Seiring dengan kedatangan 76 unit jet tempur Rafale, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai rencana strategis untuk memaksimalkan penggunaan dan pemeliharaan alutsista baru ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa TNI Angkatan Udara akan mengadakan latihan intensif untuk pilot dan kru pendukung guna memastikan mereka dapat mengoperasikan jet tempur Rafale dengan efisien dan efektif. Pelatihan intensif akan dilakukan secara bertahap, melibatkan instruktur dari Dassault Aviation untuk transfer pengetahuan dan teknologi. Kami ingin memastikan bahwa setiap personel yang terlibat memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengoperasikan jet tempur ini dengan optimal. Selain pelatihan, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan infrastruktur pendukung di beberapa pangkalan udara utama yang akan menjadi home base bagi jet tempur Rafale. Modernisasi fasilitas perawatan. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Perancis di bidang pertahanan. Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama ini dan berharap hubungan bilateral kedua negara akan semakin erat. Kami bangga bisa bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek strategis ini. Ini adalah bukti nyata dari kemitraan yang saling menguntungkan dan kami yakin bahwa ini hanya awal dari berbagai kerjasama di masa depan. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menyebutkan bahwa kedatangan jet tempur Rafale akan memberikan dampak signifikan terhadap postur pertahanan Indonesia. Jet tempur Rafale adalah salah satu yang terbaik di kelasnya dengan kemampuan tempur yang tinggi. Ini akan meningkatkan deteren efek dan memungkinkan Indonesia untuk lebih efektif dalam menjaga wilayah udara dan kedaulatan negara. Kedatangan jet tempur Rafale ini juga menjadi sorotan internasional. Berbagai media asing melaporkan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat pertahanannya di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Indonesia berharap bahwa investasi besar dalam alutsista ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi keamanan dan stabilitas nasional. Selain itu, pengembangan industri pertahanan dalam negeri yang semakin maju diharapkan dapat membuka lapangan
Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, masyarakat Indonesia dapat menantikan bahwa kedatangan jet tempur Rafale ini akan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Upaya ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus melindungi dan memperkuat bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Selain itu, kedatangan jet tempur Rafale juga membawa peluang besar bagi pengembangan teknologi dan inovasi di Indonesia. Pemerintah telah merencanakan untuk memanfaatkan transfer teknologi dari Perancis guna mendorong riset dan pengembangan dalam industri pertahanan lokal. Beberapa universitas dan lembaga riset di Indonesia telah diajak untuk berkolaborasi dalam proyek ini, dengan harapan dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi pertahanan nasional. Dalam rangka memaksimalkan potensi ini, Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Riset dan Teknologi telah membentuk tim khusus yang akan fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi terkait jet tempur. Kami ingin memastikan bahwa teknologi yang kita terima dapat diadaptasi dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia. Ini adalah kesempatan besar untuk memajukan kemampuan teknologi pertahanan kita. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait operasi dan pemeliharaan jet tempur. Beberapa negara sahabat yang juga mengoperasikan Rafale, seperti India dan Qatar, telah menyatakan kesiapan mereka untuk berbagi pengalaman dan bekerja sama dengan Indonesia. Di sisi lain, upaya modernisasi alutsista ini tidak hanya terbatas pada pembelian jet tempur Rafale. Pemerintah juga tengah merencanakan pembelian berbagai sistem pertahanan canggih lainnya, termasuk kapal perang, sistem radar, dan teknologi siber. Kami ingin memastikan bahwa pertahanan Indonesia tidak hanya kuat di udara, tetapi juga di laut, darat, dan dunia maya. Ini adalah bagian dari strategi komprehensif untuk menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul, tambah Menteri Pertahanan Prabowo. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional dengan memiliki alutsista yang modern dan canggih. Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam berbagai operasi perdamaian internasional dan kerja sama pertahanan regional. Kami ingin menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Dalam jangka panjang, keberhasilan ini juga diharapkan dapat menginspirasi generasi muda Indonesia untuk lebih tertarik pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam sektor pertahanan. Pemerintah berencana untuk memperkenalkan lebih banyak program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada teknologi pertahanan, dengan harapan dapat mencetak lebih banyak ahli dan profesional di bidang ini. Kedatangan 76 unit jet tempur Rafale ini bukan hanya sebuah pencapaian dalam hal penguatan pertahanan, tetapi juga sebuah langkah strategis yang membuka berbagai peluang untuk pengembangan teknologi, inovasi, dan kerja sama internasional. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara yang lebih kuat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Selain aspek pertahanan, kedatangan jet tempur Rafale juga diharapkan memberikan dampak positif pada sektor ekonomi. Industri lokal yang terlibat dalam produksi komponen dan perawatan jet tempur ini akan mendapatkan keuntungan dari transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.